Cerita diawali saat Samdong beradegan akting, namun di-cut oleh sutradara karena Ara tidak bisa menunjukkan bakat aktingnya. Ara lalu ke dalam mobil, dia melihat berita aksi demo para remaja yang menolak undang-undang perlindungan artis di bawah umur. Undang-undang tersebut menyatakan dibutuhkan 20 jam sekolah setiap minggu, tidak boleh melakukan pertunjukan di atas jam 10 malam. Selepas syuting dalam grup girl bandnya Herse, Ara tampak lincah menyanyi dan juga menari. Sementara di belakang panggung, Haesung murid sekolah Kirin, dia meminta tanda tangan kepada Pilsuk, sang senior sekolah seni Kirin. Melepas poster Yujin, Haesung bertabrakan dengan JB yang tak menyangka bertemu dengan idolanya. Dia pun mengaku sebagai fans garis keras dari JB. Memanfaatkan momen, JB lalu meminta bantuan Haesung. Haesung menemui Jae-in, memberitahunya bahwa JB tidak bisa tampil hari ini karena banyaknya fans garis keras yang menerobos ke balik panggung. Jae-in pun dilarang keluar oleh Haesung. Momen yang sama, sudah jam 10 malam lewat, grup IDN yang masih remaja tampil tersorot kamera, membuat Feder riweuh hendak menghentikan mereka. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Di tempat berbeda, polisi meminta kartu identitas pemuda yang sedang mengamen. Izin mengambil kartu identitas, Yujin pun kabur dengan senyuman. Esok hari berada di sekolah, Yujin menjual beberapa lagu yang telah dia ciptakan, yang menjadi bahan rebutan murid sekolah seni Kirin, karena mempermudah mereka dalam mengumpulkan tugas membuat lagu. Kecuali Haesung yang sama sekali tidak tertarik. Sementara itu, JB menemui Jae-in, bosnya. Diinformasikan Jae-in, beberapa stasiun televisi tidak membutuhkan perform dari IDN. JB pun hanya bisa meminta maaf. JB lalu mengutarakan bahwa ia ingin bermain solo. Hal itu terdengar oleh Siwo. Malam harinya, Yujin yang hendak mengamen bersama kedua temannya diminta Jungwon untuk bergegas pulang ke asrama, mengingat sebentar lagi adalah pukul 10 malam. Membuat Yujin pun amat kesal. Di kamar asrama, Haesung tengah melakukan ritual, berharap bisa lolos audisi. Dia lalu membakar kertas. Asap yang mengepul sampai keluar ruangan membuat Yujin yang baru tiba di asrama merasa was-was. Dia lalu mengedor-ngedor pintu, dan alarm kebakaran yang dinyalakan membuat rusuh penghuni asrama. Para murid bersama Jinman membawa ember berisi air, dan saat pintu kamar Haesung dibuka, Jinman langsung menyemburkan air dari ember yang dia bawa, membuat Haesung terdiam kebasahan. Hendak melakukan audisi, Haesung pun komplain karena nomor urut dia tidak dipanggil. Panitia audisi menyatakan bahwa mereka tidak merekrut gadis di bawah umur. Dengan membawa kekesalannya, Haesung pun pergi keluar melihat poster pengarang lagu yang tanpa batas usia. Dia pun menyimpan informasi itu. Haesung lalu menemui ayahnya yang mengetahui dia tidak ada perkembangan di sekolah seni Kirin, menyuruhnya untuk pulang kampung, belajar agama bersama ayahnya yang seorang pastor. Namun Haesung memilih pergi dan dia pun kabur ngibrit. Sampai di sekolah seni Kirin, Jae-in mengajak JB untuk melihat-lihat sekolah, berniat mengikuti audisi pengarang lagu. Haesung meminta Yujin untuk mengaransemen lirik buatannya. Namun Yujin menolak. Tanpa lelah Haesung membujuknya. Namun lagi dan lagi Yujin pun menolak. Karena menurutnya tidak ridho bila aransemen miliknya dinyanyikan oleh idol yang hanya bisa lip sync. Berpura-pura menyanyi tanpa memperdulikan betapa susahnya lagu itu dibuat. Yang diketahui Yujin hanya menampilkan penampilan palsu. Menurutnya manusia itu bukanlah boneka. JB yang melihat-lihat sekolah seni Kirin, dia terpaku mengintip pembicaraan Haesung dan juga Yujin. Seketika teringat olehnya saat audisi, Yujin yang mengikuti audisi mengutarakan keinginannya yang tidak menyukai peraturan karena menurutnya manusia bukanlah boneka. Teringat jelas olehnya, Yujin pandai bernyanyi sembari membawa gitar. Membawakan lagu yang sama, JB yang grogi saat itu tidak maksimal menunjukkan bakatnya. Yujin yang membalikan badan hendak pergi, terlihat olehnya JB yang secara sukarela akan membantu Haesung. Membuat Haesung pun merasa senang kala itu. Sementara itu di ruangan Jungwon, Jae-in memberitahunya bahwa sekolah seni Kirin telah dibeli oleh perusahaannya, sehingga anak didik di bawah naungan agensinya akan mendapatkan pendidikan di sekolah seni Kirin.
Di ruang recording, JB yang membantu menyelesaikan aransemen lagu ciptaan dari Haesung membuat Haesung semakin antusias, namun Yujin berujar bahwa itu hanya nada dasar yang amat mudah baginya. Saat JB menyatakan bahwa Yujin seorang pria yang pelit ilmu, padahal bisa membantu hal dasar seperti ini, membuat Yujin murka dan menjatuhkan mic yang otomatis percakapan mereka terdengar ke beberapa ruangan di sekolah. Masih di ruang record, Yujin merebut mouse dan dengan kilat menghapus aransemen lagu milik Haesung yang telah diselesaikan oleh JB. Membuat Haesung pun bersedih dan saat itu JB berujar teramat lucu menurutnya. Jika Yujin memiliki kemampuan, mengapa orang-orang tidak mengetahui, bahkan mengenalnya? Dalam diamnya, Yujin hendak memukul JB, namun dengan kilat Haesung menghalanginya. Di luar, para fans JB ribut memfoto, membuat JB amat shock dibuatnya. Kala itu Jae-in membantunya keluar, membuat kecewa para fans fanatiknya. Esok hari diadakan konferensi pers, diinformasikan Jae-in semua artis di bawah naungan OZ Entertainment akan menghentikan segala aktivitas para artis untuk kembali fokus bersekolah di sekolah seni Kirin. Lebih lanjut, Jae-in menjelaskan agensinya akan langsung mengontrak pelajar sekolah seni Kirin lainnya yang juga berbakat. Reaksi luar biasa penuh harapan dari para murid sekolah seni Kirin amat antusias, namun berbeda dengan Yujin yang tidak tertarik. Di ruangan Jungwon, Jae-in meminta Jungwon untuk mengelola sekolah seni Kirin sesuai metodenya. Jungwon pun menyanggupi karena dia bersyukur masih diberi kepercayaan untuk mengelola sekolah seni Kirin. Para artis yang masuk ke dalam asrama dibuat kaget akan pesta penyambutan dari para murid asrama sekolah seni Kirin dengan memperlihatkan kemampuan mereka yang bernyanyi riang. Setelah melakukan penyambutan, para murid sekolah seni Kirin lalu merampas barang-barang milik artis idolanya. Taeyeon sebagai guru vokal sekolah seni Kirin dan juga sebagai kepala asisten asrama melerai mereka dengan mengumumkan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh para artis. Mengejutkan para murid, Taeyeon lalu mengumumkan murid dengan nilai terendah harus meninggalkan asrama sesuai dengan prosedur mengingat jumlah kamar yang amat minim. Termasuk kala itu Haesung yang tidak percaya dia dikeluarkan dari asrama. Di ruangan sekolah, Haesung yang bergembira berhasil mengambil disk milik JB. Setelah di-play berisi video, membuat Haesung tak percaya akan fakta idolanya yang menyukai video seperti itu. Esok harinya, Haesung yang ikut mengantri dengan rapi, dia berhasil masuk karena menyerahkan gawainya kepada Taeyeon. Melihat JB, Haesung bergegas mengembalikan disk milik JB. Membuat JB merasa aman dan berterima kasih kepada Haesung. Hendak kembali menguasai kamar asramanya, Haesung diusir oleh Ara karena menurut Ara kamar ini sekarang hanya boleh ditinggali oleh dirinya sendiri. Membawa kemurkaan namun tetap sabar, Haesung mengunjungi kamar JB. Meminta bantuan padanya karena dia merasa terasingkan semenjak para artis menempati asrama. JB yang tidak peduli meminta Haesung menyelesaikan permasalahannya sendiri karena menurutnya itu bukanlah urusannya. Rasa kecewa mendalam dirasakan spontan oleh Haesung. Para murid yang komplain mengenai kesewenangan aturan spesialisasi para idol mendatangi Jae-in, meminta keadilan. Mereka lalu meminta mengulang ujian demi kondisi kesetaraan. Namun Jae-in meminta mereka semua untuk masuk kelas saja, karena menurutnya berdemo seperti ini hanya membuang-buang waktu. Mereka lalu mengikuti kelas Taeyeon, diminta oleh Taeyeon agar para murid mempersiapkan rekan duet untuk tugas ujian akhir semester ini. Usai kelas Taeyeon, para murid secara seksama mendengar pengumuman yang diumumkan oleh Jae-in bahwa dia mempertimbangkan kesetaraan bagi seluruh murid dengan memberlakukan aturan baru. Bila siswa memiliki nilai yang memuaskan saat ujian akhir semester nanti, maka diperbolehkan untuk mengisi kamar yang ditentukan oleh kepala sekolah Jungwon. Malam harinya, melihat Siwo diperlakukan kasar oleh dua orang ajusi, JB hendak menolongnya namun dia tidak mampu. Pada akhirnya, Yujin yang melihat tindak kekerasan menunjukkan kemurkaan pada dua ajusi. Esok hari berita viral mengenai Siwo yang memukuli para wartawan karena tidak terima memotret dirinya, membuat heboh sesekolah seni Kirin. Begitupun dengan Jae-in yang mengetahui fakta informasi mengenai berita viral Siwo. Jae-in lalu memerintahkan Jisoo untuk memberitakan bahwa Siwo sudah tidak berada di bawah naungan OZ Entertainment, agar permasalahan Siwo menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Sementara itu, Yujin berada di ruangan Jungwon, sudah ada polisi yang hendak menangkapnya atas pelaporan dua orang paparazzi yang dianiaya oleh Yujin tadi malam.
Mencoba menjelaskan hanya membela Siwo dan juga JB yang kalah telah dipukuli reporter. Polisi menyatakan bahwa Siwo dan JB sudah membayar uang jaminan hingga mereka dibebaskan dari tuntutan. Kala itu membuat Eugene tak percaya jika perdamaian bisa dirundingkan dengan cuan. Di ruang perawatan rumah sakit, JB melihat berita viral Siwo, namun keanehan melihat Siwo yang tampak santai dan menyerahkan kertas yang berisi daftar nama murid yang akan dikeluarkan dari sekolah seni Kirin. Dengan angkuh, JB berujar, bukankah sebaiknya begitu? Orang yang tidak kompeten memang pantas dikeluarkan. Pernyataan JB pun membuat Siwo olhok. Di ruang kelas, Ara mengajak Haesung untuk berduet bersama, membuat Haesung kala itu berpikir keras. Menjadi tahanan polisi, Eugene dinyatakan polisi bisa bebas menghirup udara segar di luar karena seorang guru telah membayar uang jaminan. Sampai di luar kantor polisi, Eugene melihat Jungwon yang dengan tenang menawarinya tahu yang menurutnya amat nikmat. Dengan beringas, Eugene pun melahap tahu itu. Jungwon mengingatkan dia mengeluarkan Eugene dengan syarat bahwa Eugene harus lulus ujian akhir sekolah dan memintanya untuk sekolah dengan benar agar dia tidak merasa percuma mengeluarkan uang 10 juta memberikannya kepada polisi. Eugene yang baru sampai di sekolah diminta Jae-in untuk berpasangan dengan JB, duet tes ujian akhir nanti. Menurutnya sepertinya itu akan menarik. Para pengurus sekolah yang sedang berkumpul di tempat karaoke merasa ruwet mendengar suara Taeyeon yang tak seirama dengan nada lagu. Jae-in pun tak menyangka guru vokal bisa memiliki suara di bawah standar. Jungwon kala itu berujar meskipun suara Taeyeon tidak merdu tapi dia jago mengajar vokal. Jisoo lalu meminta Jinman untuk menunjukkan kebolehannya dalam bernyanyi. Penuh percaya diri, Jinman memulai aksi bernyanyi sembari menari. Menyelinap masuk ke kamar asrama JB, Haesung mencuri foto masa kecil JB. Namun tanpa diduga dia melihat foto kebersamaan JB bersama Ara yang membuatnya cemburu. Mengetahui JB masuk ke kamar, Haesung langsung bersembunyi. JB pun duduk termenung. Tiba-tiba Solonong Boy Eugene masuk menyatakan bahwa dia telah membakar lagu untuk latihan koreografer nanti. Ditegaskan olehnya bahwa ia tidak akan menari saat perform duet nanti. Disadari oleh Eugene terlihat kaki seorang wanita, menyangka JB menyembunyikan kekasihnya di kamar. Eugene lalu memergoki seorang wanita yang membuatnya kaget karena ia adalah Haesung. JB pun olahok tak menyangka ada Haesung di kamarnya. Kala itu Haesung langsung meminta maaf dan juga pergi. Berlatih menari dengan bermain basket, Eugene dihampiri oleh Haesung yang mengganggunya. Terdengar suara perut keroncongan Haesung. Eugene lalu mengajaknya makan ayam goreng. Berjalan kembali ke asrama, Eugene meminta Haesung bayaran tagihan ayam goreng yang telah Haesung makan tadi dengan merekam sembunyi-sembunyi JB saat sedang berlatih menari. Menuruti permintaan Eugene, dengan seksama Eugene memperhatikan tarian JB yang sulit dia tiru. Pertunjukan duet ujian akhir pun dilakukan dengan kemeriahan peserta yang disorot tajam kamera. Namun tampak tidak percaya diri, Haesung berjalan sendiri tanpa teman duetnya yaitu Ara. Jae-in yang menyampaikan sambutannya selaku pemilik OS Entertainment dan direktur sekolah seni Kirin menyatakan bahwa teman duet para peserta satu sama lain merupakan saingan bukan partner, yang akan mengeliminasi satu sama lain, akan dikelompokkan dalam kelas atas dan juga bawah. Pembelajaran pun akan dilakukan berbeda. Menurutnya hal itu dilakukan karena ini merupakan audisi untuk menjadi super idol. Haesung yang melihat Ara mempertanyakan mengapa terlambat datang. Ara berujar tidak usah peduli dengannya dan tidak ada gunanya juga nanti berduet dengan harmonis. Ara pun meminta agar Haesung berjuang untuk mengalahkannya. Performa peserta pun menunjukkan maksimal kemampuan dari mereka dalam berduet. Seperti halnya Ara menunjukkan bakat menyanyinya. Terlihat Haesung kebingungan akan mic miliknya yang tidak mengeluarkan suara. Ara melanjutkan menyanyi dengan penuh percaya diri. Penilaian pun dilakukan oleh Jungwon yang meminta Haesung untuk mengecek baterai milik Haesung. Mengejutkan, ternyata mic milik Haesung tanpa baterai. Mengetahui hal itu, Jungwon mengeliminasi Haesung karena menurutnya seorang penyanyi harus mengecek kondisi perangkat yang akan digunakan, apakah sudah siap atau belum. Sementara itu, Ara pun dieliminasi karena menurut Jungwon jika mengetahui mic teman duet mati, seharusnya Ara memberikan mic-nya agar Haesung bisa menyanyikan lagu bagian miliknya terlebih dahulu. Atau bisa bernyanyi berdua bersama-sama.
Diperjelas oleh Jungwon, ini adalah duet, bukan perform solo. Tidak sepantasnya Ara asik bernyanyi sendirian. Di ruang make up, semua mata kebencian terpaku kepada Ara, mengira Ara yang menyabotase mic milik Haesung. Haesung yang menghampiri Ara ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba JB datang meminta Haesung untuk jujur, sengaja melakukan hal buruk saat di atas panggung karena tidak cukup percaya diri untuk perform. Haesung yang hanya bisa terdiam, JB pun meminta maaf bila pernyataannya tadi salah. Ara lalu pergi, tidak ingin memperkeruh suasana. Giliran JB dan Eugene yang menunjukkan bakatnya, terlihat JB dengan lincah menari mengikuti irama lagu yang dinyanyikannya. Begitupun dengan Eugene yang mencoba untuk lincah mengikuti irama. Namun kurang maksimal menurut Jungwon. Eugene pun dieliminasi. Para murid yang kini berada di kelas bawah diminta Jisoo untuk bergegas naik bis. Sampai di sebuah desa yang menurut para murid sangat sejuk, namun ekspresi kesal terlihat oleh Ara. Diminta oleh komandan PSY yang memimpin mereka agar mereka berlari ke arah yang telah ditunjuk dengan berbaris. Mengetahui hal yang pernah dia alami, Ara pun bergegas berlari diikuti oleh murid lainnya. Para murid yang telah berganti pakaian diperintahkan untuk menyerahkan barang pribadi yang mereka kenakan dan mereka harus menemukan box yang berisi barang-barang yang telah dikumpulkan ini. Bila telah ditemukan, maka mereka pun semua akan dipulangkan. Melalui kegiatan awal, para murid kelas bawah diberi pelatihan militer. Esok harinya dibangunkan dengan alarm oleh komandan PSD. Para murid bersiap melakukan aktivitas selanjutnya. Di toilet, Ara meminta Haesung untuk menemukan salah satu box yang biasanya ada di dekat ayunan taman belakang. Menuruti Ara, Haesung yang menyerah tidak menemukan lokasi box berada. Dia pun menghampiri Ara yang berada di atas jembatan gantung. Ara meminta Haesung untuk pergi karena ketakutan terjatuh. Benar saja, saat Haesung mencoba untuk kembali, terdengar suara teriakan Ara yang terjatuh. Melihat Ara terjatuh, Eugene bergegas menolongnya. Sementara itu, Haesung dihukum oleh komandan PSY. Melihat ke kamar tempat Ara beristirahat, terlihat oleh Haesung Ara hahaha cengengesan baik-baik saja. Haesung pun kala itu menyatakan bahwa dirinya tidak akan lagi peduli terhadap Ara. Ara lalu meminta Haesung untuk jujur bahwa telah sengaja membuka baterai mic agar citra Ara buruk. Haesung berdalih tidak usah membahas masa lalu. Malam hari, para murid kelas bawah yang sedang diberi pengarahan oleh komandan PSY untuk menulis surat penyesalan yang terdalam terkhusus orang tua mereka. Tiba-tiba JB, Hyo, dan Nana datang mengunjungi camp. Ingin menjenguk Ara. Sampai di ruangan tempat Ara beristirahat, JB tidak melihat Ara. JB yang menemukan Ara tengah duduk di ayunan, namun Ara terlihat cuek dan memilih pergi karena ia harus mencari box berisi barang-barang milik murid kelas bawah. Sementara itu, Haesung amat senang karena menemukan salah satu box yang telah lama ia cari. Dibantu oleh JB, Ara mencari box, namun Ara malah menemukan surat-surat murid kelas bawah. Ara yang hendak membuka surat milik Haesung, namun dia malah dikagetkan dengan suara JB yang menemukan 4 box. Menuju ke tempat kemah, Haesung amat riang kembali karena ia berhasil menemukan box lagi. Namun dia terjatuh dan ditemukan oleh Eugene. Mereka berdua lalu pergi ke perkemahan bersama. Melihat kembang api, suara teriakan riang oleh para murid kelas bawah, komandan PSY menyatakan bahwa karena semua box telah ditemukan, maka para murid kelas bawah dapat pulang ke asrama kembali esok hari dan melakukan aktivitas sekolah seperti biasa. Dengan riang, Haesung menghampiri komandan PSY dan menyerahkan box yang ia temukan. Teman-temannya yang memberi sinyal untuk diam seketika komandan PSY meminta murid kelas bawah untuk bersiap melakukan pelatihan malam. Hal tersebut membuat murid kelas bawah pun kecewa. Di dalam ruangan, Ara menghampiri Haesung meminta untuk mengakui segalanya. Ara yang kini dibenci murid lainnya karena fitnahan keji mengenai baterai mic yang tidak pernah ia sentuh. Tidak menjawab apa-apa, Ara lalu membacakan surat milik Haesung berisi kejujuran Haesung yang meminta doa kepada ayahnya agar Tuhan mengampuninya karena dia telah mencabut baterai mic akibat tidak mampu menunjukkan kemampuan yang maksimal. Haesung lalu membenarkan hal itu membuat teman-temannya pun tak menduga. Ara lalu menyatakan jika tidak siap menjadi seorang penyanyi, hentikan saja impian Haesung. Jangan merugikan orang lain.
Berada di sekolah, Haesung mengembalikan kalung dengan liontin inisial K, namun Ara membuangnya. Menurutnya, dia memang sengaja membuang kalung itu. Terdengar oleh Eugene pengumuman bahwa Jungwon tidak lagi menjadi kepala sekolah di sekolah seni Kirin. Menunggu kepala sekolah baru datang, sementara posisi kepala sekolah diisi oleh Jae-in, merangkap direktur OS Entertainment. Eugene langsung menemui Jungwon meminta penjelasan apa yang terjadi. Jungwon hanya mengembalikan gitar milik Eugene dan memintanya untuk bersekolah dengan benar. Jangan seperti dirinya kelak nanti. Dia pun meminta jangan ke tempatnya lagi. Eugene pergi membawa gitarnya. Di ruangannya, Jae-in mempertanyakan tugas yang dikumpulkan oleh para murid yang terlihat hampir sama isinya. Dia pun mempertanyakan siapakah pembuat komposernya. Para murid pun jujur bahwa Eugene lah yang membuat tugas mereka. Di kelas, mengajak teman-temannya menunjukkan bakat mereka agar diperhitungkan oleh Jae-in. Teman-temannya yang setuju, begitupun dengan Haesung yang meminta ikut bergabung, dan Jiman yang secara sukarela akan membimbing mereka. Latihan pertama, namun Haesung sebagai vokalis tidak menyesuaikan lirik dan juga nadanya. Selesai berlatih, Eugene memberi alat perekam kepada Haesung. Mintanya merekam suara Haesung, lalu perbaiki setelah tahu di mana yang kurang tepatnya. Hari kedua berlatih, suara Haesung masih belum ada perbaikan, membuat Eugene bertanya-tanya apakah Haesung berlatih bahkan merekod sesuai arahannya. Haesung berujar dia berlatih. Eugene yang semakin bertanya-tanya jika sudah berlatih mengapa tidak ada perubahan sama sekali. Hendak melakukan pertunjukan di tengah keramaian, terlihat oleh Jinman dan murid lainnya Ara menghampiri mereka, membuat para penonton heboh dan memintanya untuk bernyanyi. Jinman lalu menyuruhnya untuk menjadi vokalis. Diiringi musik para murid kelas bawah, para penonton antusias melihat Ara bernyanyi. Haesung pun pergi sadar diri bahwa Ara lebih cocok ketimbang dirinya. Melihat ada yang hendak melempari Ara, Eugene bergegas menghalanginya, membuat Ara pun merasa terlindungi. Di ruang latihan musik sekolah, Haesung merekam suara saat dia berlatih. Saat itu JB menghampirinya menemaninya berlatih. Sementara itu, Ara merasa bahagia karena teman-teman yang ternyata memperhatikannya sampai membuatkan perayaan ulang tahun untuknya. Eugene lalu pergi ke sekolah bersama Ara. Terlihat JB yang menemani Haesung berlatih, membuat Ara pun langsung pergi keluar. Di kamar, Ara yang melempar bantal milik Haesung membuat Haesung pun tak terima. Keributan itu terdengar tidak nyaman oleh penghuni baru, yaitu Seul. Seul yang menghampiri Haesung, tiba-tiba wajah cantik Seul tak sengaja terkena pukulan tangan Haesung, membuat Seul amat murka. Samdong yang sekamar dengan mereka mengajak Haesung untuk pergi keluar. Terlihat oleh Taeyong bahwa Haesung membuat Seul terluka. Memanggil ayah Haesung ke sekolah menjelaskan perbuatan dari Haesung. Namun ayah Haesung kala itu langsung menyatakan bahwa akan memindahkan sekolah anaknya. Haesung lalu komplain kepada ayahnya. Dinyatakan ayahnya jika tidak menurut maka Haesung harus menjalani hidup sendiri tanpa membebankan permasalahan kepadanya. Sementara itu di semua pintu loker dihebohkan dengan apel yang berada di tiap loker. Berasumsi itu dari Haesung. Para murid pun berpikir mungkin ini bentuk permintaan maaf dari Haesung. Haesung yang kecewa terhadap keputusan ayahnya saat membuka loker terlihat apel memenuhi loker miliknya. Apel-apel pun terjatuh. Terlihat oleh Eugene, JB memungutnya, berujar bahwa jika Haesung membuangnya maka bisa diberikan kepadanya. Lebih lanjut, JB menyatakan bahwa ia menyukai apel. Eugene yang sedang bermain gitar dihampiri oleh Ara yang berujar bahwa Eugene terlihat sedang stres bermain gitar penuh kemurkaan. Eugene pun lalu mengajak Ara untuk bermain gitar bersamanya. Namun Ara tidak bisa memetik senar gitar. Eugene kala itu menawarkan diri untuk mengajari Ara bermain gitar. Haesung yang menghampiri mereka meminta waktu berdua bersama Eugene. Kala itu Eugene berujar jika ada yang ingin dibicarakan maka silahkan langsung saja bicara, tidak perlu berdua. Haesung lalu meminta maaf karena dia pergi begitu saja saat pentas di jalan. Eugene berujar bahwa dia bersyukur vokalis digantikan oleh Ara karena para penonton menyukainya. Eugene kala itu meminta agar Haesung mengembalikan alat perekamnya. Haesung pun sebelum pergi mengembalikan alat perekam milik Eugene. Pagi hari Haesung hendak pergi bersama ayahnya. Eugene menghampiri Haesung dan memberikan perekam kepada Haesung agar ia dengarkan. Haesung lalu pergi bersama ayahnya. Berada di dalam sekolah, Eugene dihampiri Jae-in yang memperkenalkan Jo sebagai komposer terbaik di Korea, yang mulai sekarang akan menjadi guru privat dari Eugene.
Eugene yang bereaksi biasa saja dan pergi berlalu membuat Jo amat penasaran akan kemampuan dari Eugene. Sementara itu, JB menghadap Taeyeon menanyakan alamat rumah Haesung karena ia harus memberikan sesuatu untuk Haesung. Taeyeon pun memberikan alamat lengkapnya. Berada di stasiun, Haesung hendak menaiki bis. Dia dihampiri JB yang memberinya buku berisi lagu Haesung yang telah direvisi oleh JB. JB lalu meminta kepada ayah Haesung untuk memberi kesempatan kepada Haesung membina pendidikan di sekolah seni Kirin. Saat itu Taeyeon yang baru sampai mengutarakan permintaan maafnya karena telah berkata yang mungkin menyakiti perasaan Haesung dan juga ayah Haesung. Mempersilahkan bila Haesung ingin kembali ke sekolah seni Kirin, pintu sekolah terbuka lebar-lebar. Ayah Haesung lalu membawa Haesung ke tengah ruang stasiun meminta Haesung untuk bernyanyi. Dan bila ada satu orang mengakui bakat anaknya, maka ia akan mempersilahkan Haesung untuk bersekolah ke sekolah seni Kirin kembali. Haesung yang hanya bisa menangis diajak ayahnya untuk pergi pulang kampung. Berada di bis, Haesung mendengar lagu miliknya yang dinyanyikan oleh Ara. Haesung pun mengungkapkan kepada ayahnya bahwa ini adalah lagu miliknya. Di studio, JB menghampiri Ara dan mengambil mic Ara, membawa Ara pergi dari studio. Di panggung, Eugene menyampaikan keinginan teman-temannya dan dirinya untuk mengembalikan kepala sekolah Jungwon yang rela mengorbankan karirnya demi mempertahankan para murid untuk tetap bersekolah di sekolah seni Kirin. Terkhusus Eugene yang merasa bersyukur karena kepala sekolah Jungwon meridokan uangnya senilai 10 juta untuk menebus dirinya dari kepolisian. Karena kasus kriminal yang merupakan tindak pembelaan terhadap kedua temannya yang dianiaya oleh 2 orang wartawan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Eugene, kala itu Jungwon menebus dirinya dengan harapan agar Eugene dapat bersekolah kembali. Ungkapan Eugene pun membuat Jungwon amat gugup. Esok harinya diumumkan Jisoo bahwa Eugene akan menjadi super idol pertama, yang selanjutnya akan menerima pelatihan dari OZ Entertainment. Mendengar hal itu membuat teman-temannya kagum terhadap Eugene. Ke ruangan Jae-in, Eugene komplain karena dia tidak ingin menjadi super idol. Jae-in menyerahkan semuanya kepada Jo yang akan membimbing Eugene. Dia pun pergi keluar. Kala itu, Jo memberikan koran jadul mengenai berita Eugene cilik, seorang idola cilik yang berhenti berkarir. Diasumsikan Jo kemungkinan karena menganggap orang-orang hanya mencari materi dari bakat yang dimiliki Eugene, sehingga Eugene enggan terkenal kembali dan memilih berdiam di sekolah seni Kirin. Lewat monitor televisi, Jo menginformasikan akan diadakan audisi dengan tema hujan yang akan bergabung bersama Eugene dalam super idol yang beranggotakan 6 orang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa akan melalui penilaian pertama dari para murid. Sementara itu, JB berkunjung ke rumah Haesung. Dia yang tidak mendapatkan izin bertemu dengan Haesung oleh ayah Haesung tiba-tiba harus terjatuh ke dalam ember yang berisi air membuat celananya basah. Memakai celana milik ayah Haesung, JB menikmati makanan yang telah disediakan begitu lahap. JB beralasan dia makan lahap karena sudah lama tidak masak makanan rumah. Ayah Haesung pun memakluminya. Ayah Haesung lalu menyuruh JB untuk bermalam karena hari sudah larut malam. Esok harinya Haesung dan adiknya pergi diam-diam bersama JB. Sementara itu Eugene yang baru tiba di desa kediaman Haesung menanyakan alamat rumah dari Haesung. Eugene diberitahu oleh ibu parubaya bahwa Haesung pergi ke acara Miss Apple sembari menunjukkan lokasinya. Situasi kekalutan dirasakan oleh Ara karena dia diberi proyek untuk menjadi bintang tamu di sebuah event di desa. Diperintahkan oleh Jae-in agar membuktikan performanya dengan memakai kostum yang telah disediakan panitia acara. Hal itu sebagai bentuk mengasah kemampuan dari Ara. Berada di atas panggung, Ara melihat JB bersama Haesung. Saat itu Ara terlempar bola yang membuka topengnya. Melihat hal itu, Eugene membawanya diantar oleh JB yang membawa mobil. Eugene membawa Ara ke rumah sakit. Ara yang tengah beristirahat dijenguk oleh Haesung. Di luar, Eugene menyatakan kepada Haesung bahwa ia berniat membawa Haesung untuk kembali bersekolah di sekolah seni Kirin. Namun, Haesung pun langsung menolak. Mengungkapkan terima kasihnya karena berkat performa teman-temannya yang membawakan lagu miliknya, setidaknya dirinya dapat membuat bangga ayahnya. Di kediamannya, Haesung mendapatkan pesan dari Yeon Wonder Girls yang meminta agar lagu ciptaan Haesung dapat dinyanyikan oleh Wonder Girls. Kala itu membuat Haesung tak percaya bahwa ia diakui sebagai komposer. Hal tersebut diketahui oleh ayahnya yang merasa bangga dalam diamnya. Berada di sekolah, Eugene dihampiri JB mempertanyakan apakah Haesung akan kembali lagi bersekolah. Eugene berujar pastinya dia akan kembali bersekolah karena Haesung menyukainya. JB menyatakan bahwa jelas Haesung menyukainya karena dirinya seorang idol idaman.
Merasa murka, Eugene menemui Taeyeon dan meminta agar menjadikannya seorang super idol. Bertekad akan meloloskan grupnya saat audisi nanti. Sementara itu, Haesung menghampiri Yeon yang diinformasikan bahwa dia mendapatkan CD lagu ciptaan Haesung dari guru Taeyeon. Saat itu, Ara datang hendak melakukan siaran radio. Siaran interview mereka didengar oleh Taeyeon dan para murid lainnya yang merasa bangga karena lagu ciptaan Haesung dapat diakui oleh halayak ramai. Ara menginformasikan saat membawakan lagu itu dia hanya menggantikan Haesung yang pergi meninggalkan sekolah karena kepentingan keluarga. Haesung lalu mengutarakan ini bukan hanya ciptaannya seorang diri. Mengakui bahwa dia hanya membuat melodi awal dan sisanya dibantu oleh JB juga dipromosikan lewat suara merdu Ara. Menurutnya sehingga lagu ini, yaitu yang berjudul Hello to Myself, bisa didengar oleh banyak orang. Kembali bersekolah di sekolah seni Kirin, Haesung latihan bersama teman-temannya. Latihan sendirian, Haesung dihampiri JB yang mengajaknya makan bersama. Melihat penampilan Haesung, JB bergegas membawanya ke salon dan belanja pakaian. Menurut JB, Haesung harus merubah penampilannya agar lebih profesional. JB yang masuk ke kamar Haesung mencarinya, namun dia melihat Ara yang memperhatikan sepatu usang pembelian dari JB. Membuat Ara pun bertanya apakah JB menyukai Haesung. JB pun mengutarakan bahwa ia hanya ingin membantu Haesung untuk sukses. Dia pun tidak bisa mengucapkan bahwa itu bentuk menyukai Haesung. Ara seketika menjatuhkan sepatu pemberian dari JB lalu pergi keluar. JB pun membereskan sepatu-sepatu itu dan dia melihat Haesung yang berada di luar memperhatikannya. Hari berbeda, audisi tema hujan pun dimulai dengan penampilan dari grup Eugene dengan penampilan awal dari Seul yang melakukan rap. Terlihat oleh Jae-in yang tak menyangka bahwa anaknya memiliki bakat itu. Secara harmonis, grup Eugene pun menyanyi sembari menari dengan kompak. Riuh tepuk tangan penonton bergemuruh usai performa grup Eugene. Dilanjutkan dengan performa dari grup JB yang melakukan performanya penuh dengan kekompakan dan profesional. Namun saat menempuh nada tinggi, Nana tak mampu melampauinya. Membuat penonton terkejut, begitupun dengan Ara yang melihat performa teman-temannya di rumah sakit. Memeriksakan kesehatannya, Nana didiagnosa dokter mengalami kista pita suara. Disarankan melakukan operasi namun ada efek sampingnya seperti perubahan suara dan tidak dapat menjangkau suara yang tinggi. Mendengar hal itu, Nana pun hanya terdiam. Nana lalu menyerahkan surat pengunduran diri kepada Jisoo, namun Jisoo meminta alasan untuk meyakinkannya. Nana yang tidak menyatakan apapun diminta Jisoo untuk beristirahat saja selama 1 minggu, lalu kembali bersekolah. Sementara itu telah viral pemberitaan Herse bubar karena Nana yang memiliki gumpalan pita suara dan tidak bisa bernyanyi lagi. Mengetahui hal itu, Nana pergi dari rumah sakit dicari oleh teman-temannya. Siwo yang menemukan Nana mengunci diri di ruang latihan. Ara pun datang menghampiri Siwo khawatir akan kondisi Nana. Mereka lalu mendobrak pintu dan menghampiri Nana yang berdiam diri. Di depan sekolah, Siwo dan JB menyatakan pembubaran diri dari grup IDN. Mereka pun berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Jae-in dan akan mengikuti audisi sesuai dengan ketentuan sekolah seni Kirin untuk memulai kembali debut dalam grup baru. Pemberitaan pembubaran grup IDN menjadi pusat perhatian masyarakat karena mereka yang sudah menjadi idol harus bersaing kembali dengan siswa biasa di sekolah seni Kirin, mengikuti audisi grup super idol. Diberitakan pula sudah terpilih 1 super idol yaitu Eugene yang akan mengawali debutnya bersama super idol lainnya. Tengah memesan makanan, Eugene yang menjadi pemberitaan diburu oleh para penggila idol. Dilanjutkan misi selanjutnya diminta Jo agar para murid mencari pasangan untuk berduet. Bila ada murid yang tidak memiliki pasangan berduet, maka langsung dinyatakan kalah. Dihampiri Jae-in karena Eugene bersekolah selama 3 tahun tidak membayar sekolah sepeser pun. Eugene diberi berkas pekerjaan-pekerjaan yang harus ia lakoni untuk membayar biaya sekolahnya. Mengetahui fakta itu, Eugene pun pergi melakukan pemotretan pertamanya. Selesai syuting membaca koran berisi skandal JB dan juga Haesung, Eugene dibuat cemburu. Misi kedua dimulai dengan para finalis yang membawa bunga dan memilih pasangan masing-masing untuk berduet. JB kala itu memberikan bunganya kepada Haesung. Haesung pun menerima bunga dari JB. Begitupun dengan Eugene yang memberikan bunganya kepada Ara. Setelah menemukan pasangan masing-masing, keesokan harinya mereka diberi pembelajaran untuk saling memahami satu sama lain. Dan juga pembelajaran menari. Ke ruangan Jae-in, Eugene diberi kontrak kerjasama terikat dengan OS Entertainment. Jae-in pun menyampaikan dia telah bertemu dengan orang tua dari Eugene,
yang tidak bisa memutuskan apa-apa. Karena menurut orang tua Eugene, anaknya lah yang bisa memutuskan. Sebagai orang tua hanya ingin melihat anaknya sukses. Sementara itu, JB dan Haesung berjalan-jalan menikmati suasana di pasar. Mereka berdua merasa senang melihat kebersamaan bersama. Pertunjukan misi kedua pun diselenggarakan dengan penampilan beberapa dari finalis, termasuk penampilan JB dan juga Haesung yang ceria dan penampilan Eugene juga Ara yang memukau dengan penghayatan keduanya terhadap lagu yang dinyanyikan. Diumumkan orang yang akan dieliminasi sesuai pilihan para murid adalah JB. Namun meskipun berduet dengan JB, Haesung dinyatakan lolos. Sementara pemenang misi kedua ini adalah Eugene juga Ara. Di belakang panggung, Haesung menangis karena JB memilih dirinya, maka JB berakhir dieliminasi. Namun JB menguatkan Haesung bahwa Haesung harus lanjut ikut audisi tanpa dia. Pagi hari di asrama, bersama ibunya, Ara menyediakan sarapan. Bentuk syukur karena telah memenangkan audisi. Teman-teman asramanya pun berterima kasih karena makanan yang amat lezat. Sementara itu, membeli makanan dan juga minuman, Haesung tidak disukai orang-orang yang melihatnya. Menerima paket yang banyak, Haesung dihampiri oleh Eugene yang hendak membantu membawa paket milik Haesung. Kala itu Haesung melarangnya karena ia bisa membawanya semua sendiri. Penasaran dengan isi paket, Eugene membukanya dan dia melihat isi paket berupa teror untuk Haesung. Eugene berujar jika Haesung menyukai JB karena terkenal, maka ia akan lebih terkenal. Eugene pun mengutarakan perasaannya kepada Haesung bahwa ia menyukai Haesung. Masuk ke ruangan Jae-in, Eugene menyerahkan kontrak yang telah ia tanda tangan. Dengan sopan, Eugene meminta bimbingan dari Jo dan juga Jae-in. Memulai aktivitasnya menjadi selebriti, Eugene semangat bekerja. Diinterview oleh pewarta mengenai orang tua Eugene, Eugene mengutarakan bahwa orang tuanya telah tiada. Menulis lagu untuk JB, Haesung lalu mengirimkan pesan kepada JB untuk menemuinya siang nanti. Memberikan lagu hasil karyanya, Haesung pun meminta JB untuk putus dengannya. Kala itu, Haesung pun bergegas pergi. JB yang hendak mengejarnya, namun ketika ia melihat anak kecil yang ke tengah jalan mengambil bola, bergegas JB pun menolongnya. Kecelakaan JB terlihat oleh Haesung yang bergegas membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Ara harus melihat ibunya dibawa ke pihak kepolisian atas kasus penjualan barang imitasi. Dihubungi Haesung, Ara pun bergegas ke rumah sakit. Melihat JB terbaring di ranjang rumah sakit, dia pun setia menunggu JB. Ara pun menunggu sembari menulis lirik lagu untuknya. Pergi bersama Eugene ke kedai ibu Eugene, Ara menikmati makanan dengan lahap. Mengetahui pemilik kedai adalah ibu Eugene, di luar Ara meminta Eugene untuk melupakan segala kesalahan ibu Eugene. Karena menurutnya tidak ada yang bisa menggantikan peran ibu sebesar apapun kesalahannya. Sendirian mengunjungi ibunya, terlihat oleh Eugene, ibunya sangat sibuk. Ibu Eugene lalu melihat tiket Grand Final audisi Super Idol yang ditinggalkan oleh Eugene. Misi Grand Final audisi berlangsung dengan diawali penampilan dari Seul, membuat Jae-in sebagai ayah amat bangga. Sembari menyanyi, Seul menyerahkan balon untuk Jae-in, membuat orang-orang tak percaya. Selanjutnya di atas panggung sudah ada Haesung yang mengutarakan bahwa ia tidak akan bernyanyi. Namun lagu ciptaannya dia serahkan kepada kedua temannya untuk menyanyikan lagu itu. Terlihat di layar panggung, JB menyanyikan lagu dengan judul Together, berduet dengan Ara. Di podium penonton melihat ibunya pergi, Eugene mengejarnya, meminta ibunya mendengarkannya bernyanyi terlebih dahulu sebelum pergi. Di atas panggung, Eugene jujur bahwa ia masih memiliki seorang ibu dan menciptakan lagu yang ia buat untuk ibunya. Gemuruh tepuk tangan dari penonton membuat haru Eugene. Sementara saat makan bersama Haesung, JB meminta agar Haesung selalu ada untuknya. Masih di atas panggung Grand Final audisi telah terpilih 6 super idol termasuk Ara dan juga Eugene, membuat mereka amat bahagia. Esok harinya, Jo mengungkapkan kepada Haesung mengakui lagu yang diciptakan Haesung disukai masyarakat. Lebih lanjut, Jo memberikan brosur tempat magang EMG di Amerika. Menurutnya Haesung bisa menggali bakatnya di tempat ini. Sementara itu, Seul berujar pada ayahnya dia tidak ingin kuliah dan keinginannya saat ini hanya ingin menjadi seorang manajer. Ayahnya mengingatkan bahwa jika menjadi manajer harus mengikuti segala jadwal aktivitas artis dan membereskan permasalahan mereka. Namun melihat ekspresi anaknya yang kerung, Jae-in pun meminta anaknya untuk mengikuti jadwal Super Idol terlebih dahulu. Dan jika ia berhasil mengatur jadwal untuknya,
maka sebagai ayah dia pun akan mempertimbangkannya. Kala itu membuat Seul amat senang mendengarnya. Dia pun berlari ke teman-temannya yang tengah ngariung. Seul mengumumkan bahwa kini ia menjadi manajer Super Idol. Perform debut pertama Super Idol dilakukan secara live memukau para penonton. Menyerahkan kalung inisial K kepada Ara, Haesung berujar dia meyakini Ara akan terus berkilau menjadi seorang bintang papan atas. Ara pun berujar bahwa kini Haesung adalah temannya. Kondisi kesehatannya telah membaik. Membuka lokernya, JB melihat sebuah apel dan juga sebuah amplop. Berada di bandara, Haesung berpamitan kepada ayah juga adiknya. Dalam perjalanan menuju bandara, JB membaca surat dari Haesung berupa salam perpisahan. Sampai di bandara, JB menghampiri Haesung memberitahunya bahwa kakinya sudah sembuh dan Haesung tidak perlu khawatir lagi. Haesung pun lalu kala itu memeluknya isyarat pelukan perpisahan. Sementara itu di pemilihan final Super Idol, Ara melakukan aksi menarinya dengan lincah. Sampai di belakang panggung, JB bersiap hendak tampil membuat teman-temannya mempertanyakan apakah kaki JB sudah sembuh. Melakukan perform, JB pun terjatuh, dia pun merasakan kesakitan di atas panggung. Di belakang panggung, JB memberikan sepatu miliknya kepada Ara. Menurutnya ini sepatu terakhir yang dia pakai di atas panggung. Giliran Eugene yang berada di atas panggung, namun dia tidak bernyanyi, hanya memetik gitar G minor. Membuat penonton tak menyangka karena hanya itu performa yang disuguhkan oleh Eugene. Singkat cerita, berjalannya waktu, Super Idol yang telah debut digilai para fans fanatiknya. Hari kelulusan para murid sekolah seni Kirin berlangsung dengan pidato dari Jae-in yang meminta para siswa untuk meraih mimpi tanpa berhutang pada siapapun. Sementara itu, Jungwon mengumumkan bahwa mereka hari ini dinyatakan lulus. Membuat para murid pun bersorak. 8 tahun berlalu, Super Idol telah dibubarkan. Para personil melakukan aktivitasnya masing-masing. Mereka hendak melakukan reuni dengan mengadakan acara Dream High di sekolah seni Kirin. Haesung yang berjalan dengan Ara dihampiri oleh adik Haesung yang meminta kalung inisial K yang dimiliki oleh Ara. Pertunjukan Dream High pun digelar dengan harmoni musik dan juga nyanyian dari para alumni Super Idol jebolan sekolah seni Kirin. Dan reuni melalui pertunjukan tersebut menjadi akhir dari drama Dream High 2. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Berjuang demi meraih mimpi memang bukan hal yang mudah. Tetap berusaha dan konsisten meskipun banyak tantangan dalam perjalanan dalam menggapainya. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. See you di drama selanjutnya. Bye!